Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ini bersama Pak Ketua APIDU DPD Yogyakarta. Salam. Nah, ini Pak Eko Haryanto. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti kemarin ngobrol-ngobrol dengan Mas Sigit sama Pak Toto ya. Nah, ini Pak Ketua APIDU yang sekarang itu kalau menurut saya, sebelumnya kalau Pak Eko itu di APIDU udah dari tahun berapa Pak? 2014 apa ya Mas? 2014. Iya. Nah ini saya melihat program-programnya Pak Eko itu cukup agresif. Jadi kemarin saya melihat ini mendorongnya untuk anggota ini banyak yang sudah terdorong, terutama dalam pembiayaan perbankan ya. Terus istilahnya rada wani utang, wani dan banyak yang sekarang dulu itu kalau yang punya mobil APIDU itu hanya si A si B ya. Sekarang itu apa yang di mobil? Orang APIDU itu leleng kabeh. Cerot ini. Nah, ini yang mensupport ataupun mendukung kan jenengan. Nah, ini sebagai awal keinginan ketua ini dengan mendorong kawan-kawan ini agar berani ini tujuannya apa Pak? Ya tujuannya hampir sama seperti apa yang saya lakukan. Karena saya memang dari awalnya juga dari nol, dari tidak ada sampai dengan ada. Jadi proses berjalannya saya meniti usaha seperti apa itu memang saya florkan ke rekan-rekan agar dia menjalaninya hampir sama seperti saya. Cara prosedur, makanya saya sering ngobrol, kalau kita nggak berani utang, otomatis kita nggak bisa maju. Karena apa? Karena dari utang itu kita dapat support dan sampai dengan piutang tersebut selesai, otomatis kan kita sedikit mempunyai paling nggak sedikit mempunyai modal lah yang bisa diputar untuk ke belakangnya. Ya tinggal ke depannya kita mau mengembangkan seperti apa. Kalau untuk usaha sebenarnya saya itu nggak hanya di bidang AC saja. Ada tambang yang ada di Kulon Progo, kos-kosan, kontrakan, dan rental mobil ya. Sedikit untuk menopang sisi lain dari usaha tersebut. Nah, itu saja Mas Budi. Ya. Memang jadi ketua itu yang paling berat harus berbagi ilmu ya Pak. Iya. Nah, ini memang dari Jogja ini mendapatkan ketua dari waktu ke waktu itu luar biasa. Dulu Mbak Diran juga berbagi pengetahuan ilmu itu. Terus kemudian Pak Fakhrudin ini juga enteng. Dan dengan sekarang dengan gaya yang sedikit berbeda juga berbaginya juga oke-oke saja. Artinya ini kan sebenarnya kalau kita risiko menciptakan kompetitor toh Pak. Iya. Nah, tapi itulah memang tugas seorang ketua itu harus begitu ya. Ya saya sebagai anggap aja saya penerus ya apa yang dicita-citakan pertama Mbak Dirang, apa yang dicita-citakan Mas Udin, mengembangkan rekan-rekan semua biar bisa berkembang bersama. Kayak semboyannya APIDU saja, kita berkembang bersama maju bersama. Ini kalau ke depan ini kan kita akan ke Bogor ya Pak. Ya. APIDU berbagi 3 bulan. Nah ini pesertanya dari Jogja juga lumayan besar. Alhamdulillah kita sudah ya dari DPP Pusat sudah di grup DPP Pusat itu semangat Yogyakarta, memang kuota Yogyakarta yang memang terbanyak pada saat ini. Nah ini kompak ya Pak. Ya saya berterima kasih kepada rekan-rekan penanggung jawab yang memang sudah support ke anggota agar bisa bareng-bareng berangkat ke Bogor mensukseskan acara APIDU berbagi 13. Betul Pak. Kami ini
juga saya ini belajar dari Mbak Diran, dari Pak Udin, dari jenengan itu suatu hari mungkin yang sekarang masih junior ini kan suatu hari juga mungkin bisa jadi ketua APITU, betul Ya. kan? Maka sikap-sikap kita itu harus kita harus punya reputasi yang baik. Artinya jangan sampai saling gembosi gitu ya Pak ya. Jadi mari kita dukung, kita suksesi program yang baik tentunya. Tapi kalau yang nggak baik siap dikritik juga ya Pak ya. Jadi nah ini salah satunya hari ini kan Schneider ya Pak ya. Jadi, membagi informasi ini juga membuat teman-teman di APITU itu wawasannya jadi terbuka. Terutama kalau hari ini ya tentang kelistrikan. Nah ini apakah memang Pak Eko nanti akan ke depannya juga akan mencarikan program-program buat kami? Ya, untuk program-program selama ini contoh tadi sudah ada prinsipal-prinsipal yang sudah merapat. Jadi saya sendiri untuk pengembangan semua juga saya berterima kasih ke anggota yang sudah mendukung dan mensupport, karena kita kalau tidak berjalan bersama kita tidak bisa mengambil kuantiti yang banyak. Dengan prinsipal kita nggak bisa berkomitmen dengan prinsipal. Jadi prinsipal bisa menyorot ke kita, itu ya tergantung kitanya, komitmen kita mau seperti apa kan gitu. Ya, saya sendiri berterima kasih kepada anggota-anggota dan pengurus-pengurus lainnya yang memang sudah membantu kinerja di dalam organisasi APITU Yogyakarta di sini. Saya sendiri ini termasuk yang berkembang karena APITU ya. Jadi tahu dulu saya tahun 2010 itu itu bisa belum diopo-opo gitu. Nah, ini karena di APITU sering-sering Motivasi membawa kita untuk berkembang. Nah, ini kalau dari Pak Ketua memotivasi yang anggota-anggota yang mungkin masih single fighter, yang mungkin memanage karyawan satu pun belum bisa. Nah ini kira-kira bagaimana? Kan dulu juga Pak Eko pasti nggak langsung karyawan banyak seperti sekarang, Pak. Itu sudah ini ya, sudah saya bagi-bagi untuk tugasnya. Contoh ke Humas kemarin sudah mencarikan seksi Humas itu sudah mencarikan anak-anak PKL bekerja sama dengan suatu SMK agar supaya anggota yang masih single factor ini bisa belajar bagaimana mempunyai seorang karyawan tanpa dia harus mengeluarkan. Kalau anak PKL kan tidak harus kita mengeluarkan biaya, kita hanya kasih makan dan nilai saja. Dari situ kan bisa melihat kinerjanya seperti apa, cara mempekerjakan seorang karyawan, menyuruh karyawan seperti apa, kan seperti itu. Ya. Jadi visinya adalah mulai dari PKL, nanti kalau sudah ini ternyata mampu mempunyai karyawan, nah tinggal dikembangkan. Karena di situ selama kita masih single factor, hasil yang kita dapat ya cuma satu. Kalau kita mempunyai karyawan 2-3, otomatis hasil yang kita dapatkan kan paling tidak bisa 2 kali, 3 kali. Tinggal nanti untuk manage, contoh untuk mencari konsumen, kan sebelumnya kan saya sudah mengajarkan bagaimana membuat website, bagaimana beriklan. Apalagi sekarang sudah ada biro usaha yang sudah membuatkan website untuk anggota APITU lainnya. Ya itu karena kita semangatnya itu kalau saya biro usaha sama Mas Adit itu kan semangatnya adalah karena juga dengan semangat Pak. Iya. Ya kan kalau ketuanya semangat, anggota ini bisa nek semangat. Iya. Jadi kita juga berharap bahwa semua berkembang karena logika ekonominya kan teman-teman makin bagus, harga ini juga makin bagus ya. Benar. Karena kalau kualitas tidak bagus, kita mau masuk harga bagus juga susah.
usaha. Nah, saya dengar-dengar Pak Eko ini juga kalau proyek-proyek juga nggak pelit bagi-bagi ya Pak ya? Nah, Ya, dikit-dikit alhamdulillah bisa di-share-share ya. share ya. Nah ini apa gini Pak, kalau mungkin ya, kalau kita yang masih muda ini kan ambil sendiri gitu. Nah, jenengan ini motivasinya Pak berbagi dengan rekan-rekan biar ya mereka ikut maju atau ikut biar gimana? Ya, yang jelas apa yang sudah dilaksanakan nanti kita berkembangnya itu dari pertama hubungan. Hubungan contoh kita pendekatan sama kontraktor, sama PT-PT atau mereka yang memang pengguna jasa instalasi ataupun pengadaan barang itu kita akan semakin luas cara berkembangnya. Kalau seumpama kita tidak bisa melakukan suatu pekerjaan tersebut, kita masih ada senior-senior yang masih yang bisa membantu. Apa yang kira-kira bisa untuk mengembangkan atau bantuan secara pertama, moral, secara pikiran, kalaupun pengadaan biaya pun sekarang nggak hanya saya, Mas Adit aja sudah bisa mensupport. Sekarang Mas Kolej juga sudah bisa lebih berkembang daripada yang dulu. Jadi memang tujuan saya kan mencetak, membuat pengusaha muda baru. Memang tujuan saya sampai dengan kedepannya itu akan muncul pengusaha-pengusaha baru yang memang akan mengembangkan. Kita yang sudah tua, contoh saya Pak Udin itu wes ibaratnya wes karir nompo yang sudah gitu ada ya. Kan gitu. Ya merasa cukup sehingga berbagi gitu ya. Jadi kalau ini nanti kira-kira Pak Eko ini kedepannya akan program seperti apa? Mungkin setelah pasca keberangkatan kita ke Bogor itu programnya seperti apa? Mungkin kalau dari prinsip-prinsip kan kita sudah berusaha, mungkin harga belum cocok. Iya, belum cocok. Nah, nanti kita cari merek lain yang mungkin cocok gitu ya Pak? Ya memang karena kas kita kan masih tipis ya, sebisa mungkin kita mencari kas. Memang kemarin kan sudah saya sedikit sudah kasih clue. Kalau kita mempunyai uang sekitar 200 juta, kita itu bisa ambil komitmen dengan prinsipal. Dan kita bisa ngelok harga bisa kita turunkan. Tapi kan selama ini kita bekerja samanya kan saling mendukung saja. Sementara belum ada modal untuk kita berkomitmen dengan prinsipal, ya kita nyonggone ya ayo disonggo bareng-bareng. Biar prinsipal itu percaya dengan kita. Dan prinsipal yang masuk itu tidak harus melewati saya. Contoh register dealer itu nggak harus melewati saya, nggak harus saya. Contoh siapa yang mau jadi register dealer baru untuk pengembangan usahanya, monggo silahkan. Tapi dengan catatan yang sudah mempunyai izin usaha resmi kan gitu. Kalau kan banyak nih Pak ya program sebenarnya, apakah saya pengen bertanya ya, kalau dari marketing sekarang website sudah mulai sudah. Ya. Kalau dari pengelolaan ini Pak, manajemen ya, untuk sebuah perusahaan yang banyak timnya pasti akan membutuhkan manajemen. Nah, ini kira-kira nanti Pak Eko ini akan memberi pengetahuan atau knowledge pada anggota ini seperti apa Pak? Kalau yang manajemen ya memanage lah. Ya mungkin untuk memanage sementara ini saya mempunyai karyawan yang memang untuk manajemen itu ada 4 orang itu, 1 di spare part, 1 pengiriman barang, 1 keuangan, 1 perpajakan. Jadi mereka sudah tahu kinerja mereka sendiri. Kalau penawaran itu sekarang sudah masuk ke yang perpajakan tersebut.
Kalau untuk lapangan barang ya memang kita harus memanage seefisien mungkin, seefektif mungkin kinerja teknisi itu bisa maksimal. Hanya itu saja. Untuk selebihnya nanti cara memanagenya mungkin nanti saya bisa berbagi pas kita ketemu bareng-bareng atau bisa langsung kontak langsung ke saya. Welcome. Ke rumah boleh Pak? Boleh. Jadi semua anggota API itu main ke tempat Pak Eko, Ya. sinau yang banyak. Ya. Kalau perlu cita-citanya 5 tahun lagi harus Jadi sekaya seperti saya. Kan, gitu. mobilnya kira-kira. Itu kan itu perlu. Ya. Jadi itu. Tapi kita juga melihat bahwa terkadang ada anggota yang mungkin dalam tanda kutip bermasalah ya Pak. Misalnya ada yang utang dan sebagainya belum terselesaikan. Nah ini mungkin kalau Pak Eko sudah mengajak ya kemarin Pak. Jadi untuk ayolah tetap berangkat. Ya. Nanti utang ini bisa di pelan-pelan aja ya Pak. Nah seperti itu. Kalau untuk anggota yang merasa bahwa dia belum bisa mengikuti, mungkin sedikit motivasi Pak agar teman-teman ini yang memang belum mampu mengikuti kok aduan gitu. Nah itu motivasinya seperti apa? Sebenarnya kalau untuk motivasi itu kita pendekatan. Kalau contoh kalau yang dari belum bisa melaksanakan paling tidak dia bisa menanyakan yang lebih dari dia, yang contoh yang sudah mempunyai karyawan 2, 3, bagaimana caranya kan dari situ mereka bisa naik dari bawah langsung tanya langsung ke atas, pokoknya terlalu nggak banget ya toh. Jadi silau itu. Jadi memang sistem pendekatannya kita juga harus melewati jenjang-jenjang. Kalau mereka ketakutan dengan yang di atas ya kita cara mengembangkannya ya kita pendekatan dengan rekan-rekan teman-teman yang anggap aja yang lebih sedikit tinggi levelnya seperti apa, saling komunikasi bagaimana caranya kan gitu biar bisa menyamai sama yang lebih tinggi kan gitu. Nah seorang pemimpin itu Pak, pemimpin baik di perusahaan maupun di API itu ini kan harus berbesar hati ya Pak. Iya. Artinya mungkin juga ada yang pro ada kontra ya Pak. Pasti ada yang cocok dan tidak. Tapi Pak Eko ini sebagai ketua apakah akan yang nggak pro akan disingkirkan atau kita welcome sama-sama Pak? Ya enggak, kalau masalah pro kontra itu kan hanya mungkin emosi sesaat. Yang penting tujuan ke depannya tetap berkembang bersama untuk memajukan organisasi itu lebih bagus ketimbang saling menjatuhkan kan gitu. Karena konflik ini pasti akan menyebabkan sama-sama rugi gitu ya Pak. Iya. Ya kasihan anggota lainnya yang hanya nyimak yang seharusnya iso saling tukar pikiran, tukar pendapat, jadi terganggu hal-hal semacam itu kan. Tapi jadi kesampingkan urusan pribadi untuk organisasi kan. Saya termasuk yang acungi jempol Pak dengan sikap jenengan yang begitu tenang dalam menghadapi situasi ini. Istilahnya digoyang gitu ya Pak. Nah itu cukup tenang ini salah satu ciri pemimpin yang harus dimiliki. Mungkin kalau saya yang jadi ketua API itu Pak, wis mutung gitu kan. Ini wis wis luweh iki kan. Ya enggak, karena tujuan kita kan untuk anggota semua yang kita support kan nggak hanya 1-2 orang, banyak yang masih kepingin berbagi ilmu. Kalau kita mutung, kita ngelokro, ya kasihan yang sudah mengikuti kita kan. Betul. Nah ini selain di API itu Pak, penting juga ya Pak di perusahaan untuk kita kan juga ngomong bocah gitu lah, ngomong yang mungkin si A ini terlalu temperamental, terlalu Nah ini penting ya Pak. Jadi mungkin Pak Eko juga bisa memberi masukan kepada yang muda-muda seperti saya ini kadang-kadang
salah sidik pecat. Nah, gitu ya. Ya, mungkin bisa memberi masukan dan orang ngono iki kepiye gitu. Itu kan karena Mas Marufin kan langsung berhubungan langsung dengan teknisi. Kalau saya kan tidak. Untuk mengatur itu memang saya melewati manajemen. Oh gitu. Iya. Nanti kalau memang manajemen sudah nggak kuat menghadapi kelakuan teknisi, baru ketemunya dengan saya. Jadi kita harus ada jembatannya sebagai penghubungnya. Jangan langsung kita. Kalau kita langsung kita kan pasti ketemunya akan bentrok. Pasti akan ketemunya kita emosi karena teknisi tidak bisa mengerjakan kan gitu. Tapi pasti dari sekian banyak anak buah Pak Eko juga nggak secara instan langsung semua langsung bagus ya Pak ya? Iya, kan pasti dulu dari belajar, dari tidak bisa belajar, bisa mampu sampai dengan mereka keluar untuk berdiri sendiri. Motivasi saya ke karyawan itu, kalau kamu keluar dari tempat saya, kamu bekerja lagi di tempat orang lain, itu berarti saya katakan kalian belum sukses. Kalau bekerja di tempat saya, keluar terus mendirikan perusahaan sendiri, usaha sendiri, itu baru tak acungi jempol. Karena ilmu yang saya kasih, ilmu yang mereka terima, harusnya sudah bisa mengembangkan. Kan? Berarti ini leadership ya Pak. Jadi memimpin itu tidak sekedar istilahnya acung-acung, tetapi juga merangkul, memberi semangat pada anggotanya yang mungkin juga kadang-kadang kita sebagai pimpinan perusahaan itu juga dituduh-tuduh yang tidak-tidak, yang disalah-salah kayak ngerti ini menggogok gitu ya. Ngerti ini menglinggo nampak bayaran. Untuk menjelaskan pada, nah ini yang nanti fungsinya adalah yang mau rekrut karyawan awal-awal. Nah, ini kan banyak ketidakpercayaan karyawan kepada perusahaan kan. Kalau yang sudah besar kan memang sudah ketok so sustain gitu ya Pak. Nah, kalau yang baru-baru ini mungkin bisa dikasih tip Pak agar bagaimana menjadi seorang leader itu biar terpercaya sama anak buah. Ya selama kalau yang sudah saya lakukan untuk ke teknisi itu sistemnya prosentase. Jadi apa yang mereka dapatkan itu dia akan mendapatkan hasil yang dia peroleh. Jadi semakin maksimal dia bekerja, hasilnya juga maksimal. Seperti itu. Berarti motivasi terbaiknya adalah bagi gue dengan rata itu. Iya. Yang penting adil. Ya contoh kita sekarang, dulu tidak mampu, sekarang kita mampu, kita berbagi ilmu, kita itu hanya sebagai jembatan, sebagai jalan. Rezeki mereka datang, karyawan mereka dari rumah itu sudah membawa rezeki sendiri-sendiri, kan gitu. Masalah hasil tergantung mereka mau seperti apa, hasil mereka yang banyak sedikit mereka sendiri yang bisa menentukan, kan seperti itu. Karena semakin banyaknya kita berbagi, kita juga dapat semakin banyak itu. Nambah karyawan, kerjaan tambah oke. Iya, benar. Nah, ini berarti Eka Jaya ini sudah cukup lama ya Pak? Tahun berapa? 2012 Mas, jadi sudah hampir 10 tahun, lebih 12 tahun. Ya. Ini juga dulu awal buka karyawan berapa sih Pak? Awal buka itu karyawan cuma 3. Saya itu hampir sama berdirinya sama Mas Farudin, Putra Teknik itu. Jadi dulu sering tukar pikiran bareng-bareng. Makanya karyawannya Mas Farudin yang dia pokokkan Mas Mat itu sama dengan karyawan saya yang saya pokokkan Fajar itu. Jadi tangan kanan ini Pak? Iya, tangan kanan Pak. Selalu begitu. Ya. Kita merawat harapan dan merawat orang yang juga setia pada kita. Iya. Memang pengusaha sukses itu memang kadang triknya macam-macam. Iya. Ya kalau saya kan selama dulu memang berjalannya hanya di AC. Karena
kenapa posisi di AC itu saya bisa. Memang pada saat itu kan kompetitornya nggak terlalu banyak. Kita bisa meraup hasil ya bisa dikatakan lebih. Makanya saya kembangkan ke usaha lainnya biar bisa saling menopang. Intinya seperti itu. Kalau kita hanya mempunyai satu pokok di bidang AC saja, bengkel AC saja, saya kira untuk perkembangannya sekarang ini nggak terlalu signifikan. Apalagi kondisi sekarang ekonomi seperti apa, kebijakan-kebijakan dari pemerintah seperti apa, kita cari proyek aja kesulitan kan gitu. Ini pertanyaan berikutnya Pak. Ini banyak juga anggota itu sebenarnya proyeknya banyak Pak. Iya. Tapi duitnya bablas terus. Ya kan. Komen yo mlebu yo bocor. Gitu. Nah ini mungkin Pak Eko bisa yang bisa dibilang dari 3 karyawan menjadi sekarang berapa Pak? Sekarang 28. Nah ini kan asetnya juga banyak. Saya lihat sendiri pokoknya bentan dengan mobil ya. Kembelintine gitu. Nah ini bagaimana mengelola dari serupiah demi serupiah agar isi uang itu ya kan agar apa namanya dari AC nanti jadi kos-kosan, jadi rental atau jadi apa itu gimana Pak mengelolanya? Ya pengelolaannya kita kan dari omset, contoh kan kita bisa melihat omset selama 1 bulan itu untuk pengeluaran, contoh hasil omset keseluruhan dapat berapa sih. Nanti untuk dipotong untuk karyawan itu berapa, dipotong untuk cicilan itu berapa, kita masih punya sisa berapa. Jadi kita berani birokrasi ambil piutang ke bank itu dari hasil yang kita peroleh, sisa yang kita peroleh. Contoh hasil yang kita peroleh 10 juta. Oh berarti saya birokrasi ke bank mampunya hanya dengan nominal per bulannya 10 juta kan gitu. Jadi ada uang, kita lihat tahun sebelumnya. Iya kita lihat. Ya tahun berjalan. Oh sekarang pendapatannya sekian. Ya. Terus punya keberanian untuk ambil itu. Iya. Jadi dari grafik omset yang kita dapatkan selama sebulan, contoh kalau bisa setahun, contoh 1 tahun pendapatan kita selama per bulannya 100, hasil bersihnya berapa? Contoh hasil bersihnya hanya 5 juta, ya sudah kita berani ambil komitmen ke bank itu 5 juta, atau di bawahnya ya Pak ya? Atau di bawahnya, jangan di tapi atasnya. jangan sampai kita ngambilnya itu jangka waktunya terlalu panjang. Ambil kita pendek karena siklus naik turunnya usaha kita itu di 2 tahun. 2 tahun ke depan itu mau seperti apa, persaingan seperti apa, ekonomi di Yogyakarta seperti apa itu paling tidak siklusnya per 2 tahun. Oh berarti 2 tahun bisa ditebak? Ya bisa ditebak. 2 tahun ke atas peteng gitu ya Pak? Artinya kita harus intinya kalau istilahnya orang bertarung itu harus punya peluru, punya senjata. Maka kita harus tarungnya juga harus besar gitu Pak. Ya yang jelas kita juga harus mengikuti zaman. Apa? Contoh saya itu juga ikut sedikit-sedikit ikut trading. Trading tersebut saya hanya menyisihkan contoh uang 5 juta, 10 juta, hanya ambil contoh seumpama pas turun kita beli, pas naik kita jual, ya sedikit kita dapat 200-300 cukup buat beli rokok selama 1 minggu kan gitu. Berarti Pak Eko ini juga tidak hanya AC tetapi juga sektor-sektor kalau kos-kosan itu kan lebih ke kontrakan, kos-kosan itu lebih ke pasif ya Pak ya? Ke pasif ya. Intinya tanam ya dapatnya sedikit berapa bos, yang penting nggak mikir gitu ya itu kan sedikit untuk ya misal kita jaga lah contoh kan kontrakan kan sedikit tapi stabil. Nah sedikit tapi stabil, jadi seumpama kita besok bulan Mei ini duwe jagan 15 juta, jadi kita sudah punya angan-angan desa apa itu kita sudah punya angan-angan kan gitu. Nah ini mungkin
banyak yang harus dipelajari ya Pak ya. Jadi ternyata orang yang servis AC untuk duit tidak kayak servis tidak kayak, tapi kita harus pandai-pandai harus menata. pandai-pandai menata. Jadi contoh seperti pengadaan itu pokok yang kita hasilkan itu berapa, terus pendapatan keuntungan itu berapa kita sisihkan. Jadi seumpama kita mau seneng-seneng ya harusnya jangan ambil pokoknya, hasil keuntungannya. Hasil keuntungan pun kita masih dapat retensi selama 1 bulan. Pengadaan tersebut aman apa tidak itu selama 1 bulan. Jangan langsung seneng, wah aku untuk hasil semene. Baru nanti sebulan rusak apa-apa kan kita masih ada tanggung jawab. Nah ini pertanyaan berikutnya Pak. Kalau saya melihat pengusaha yang sukses itu kendel-kendel. Salah satu kendelnya ya tadi kendel berhutang, tapi kita lihat dari sisi yang satunya juga berani bernegosiasi ya Pak ya. Ya. Negosiasi dengan brand itu. Saya itu dulu kenal baik sama Pak Farudin, juga kenal baik sama jenengan. Ini nyalinya untuk negosiasi ke merek itu wandel gitu ya. Kalau kita mikir-mikir juga, wah ini karo merek kok wani gitu ya. Nah, prinsipnya gimana sih Pak kalau menegosiasi agar kita itu sumbernya wani simik gitu. Tapi kan perhitungan juga Pak. Ya, perhitungan, benar. Jadi dealer itu kan masih banyak yang mikirnya wah jadi dealer dia nek target. Dan yang jenengan gimana Pak? Sekarang gini Mas, kita tidak bisa melihat 1 bulan ke belakang itu mau seperti apa. Yang penting kan kita sekarang kita ambil komitmen, masalah di belakang ke depannya mau sukses apa tidaknya kan kita belum tahu. Yang penting kita sudah berusaha. Masalah contoh kita sudah ambil komitmen, aku ambil kuantiti banyak, contoh nggih, 100 unit, tapi aku minta pengirimannya per 50 unit. Dalam 1 bulan 50 unit itu aku kalau bisa menjualkan, berarti aku poin ke depan 50 ke depannya kan pasti masih bisa. Tapi paling tidak kita sudah ada kerjasama, komitmen, tanda tangan, persetujuan. Itu yang membuat kita berani. Jadi kayak prinsipal juga merasa oh ini mampu, ini berani. Masalah kedepannya mau ambruk apa ya sudah, kita tinggal jawab. Seumpama itu tidak sukses, nah sekarang mau gimana lagi? Tapi selama ini jalan ya Pak? Alhamdulillah masih jalan. Karena kita yang penting karena dengan berani itu. Iya, karena berani. Nanti tenaganya juga caranya gitu. Caranya. Karena kalau pasti nanti kita punya pemikiran bagaimana kita bisa mengembangkannya kan. Jadi mungkin daripada mikir ketakutan, mending kita mikir caranya ngadil. Caranya jual target gitu ya Pak. Iya. Itu luar biasa. Jadi keberanian itu barang mahal Pak. Kalau di banyak yang wani ambil sedikit-sedikit. Nah sekarang ini Pak, ini kan itu mau didorong, terutama DPD Yogyakarta mau didorong agar kita gandeng merek sendiri biar harga ini turun, tidak dikuasai oleh ya toko-toko. Nah, kita kan nggak kumanan kuenya lah Pak. Sehingga kita hanya sebagai customer aja di Jogja ini, padahal anggota API itu besar juga. Dan kita visi Pak Eko kemarin juga gandeng organisasi lokal seperti PTJ, TBH gitu ya Pak ya. Jadi, nanti itu tujuannya untuk pengembangan kita birokrasi dengan prinsipal Mas. Jadi kita berani contoh. Kalau untuk API itu sendiri kita hanya berani 50 karena sekarang kita sudah dibantu PTJ dan TPH, mereka bisa membantu kita untuk pengembangan. Contohnya yang tadinya 50 bisa berani ambil 100 kan gitu. Di sisi lain PTJ TPH juga terbantu dari misi-misi yang kita sepakati dengan prinsipal kan gitu. Harga juga anggap aja lebih miring, pertama, yang kedua bisa tempo kan gitu. Kalau ya tidak dalam arti mungkin perkembangan juga ya Pak. Jadi program jenengan pertama kali jadi ketua API itu adalah menggandeng yang lokal-lokal ini. Nah ini
sikap yang luar biasa. Kalau dulu kan kita saingan, kita sana Bono kita begini gitu. Nah, ini luar biasa. Jadi inisiasi untuk merangkul ini juga menjadikan yang dulunya kenal hanya sama itu menjadi di luar Apindo juga lebih luas. Ini apakah kan juga bisnisnya bervariasi ya Pak? Jenisnya seperti apa, PTC seperti apa. Nah ini mungkin kedepannya apakah Pak Eko juga punya harapan kolaborasi dengan organisasi ini akan lebih mendalam Pak, atau lebih sedikit banyak kita akan memberikan sedikit pengetahuan ke mereka, ke organisasi lokal ya Mas, bukan organisasi yang Nusantara, organisasi lokal, agar mereka bisa berkembang, anggap aja setara seperti kita. Nantinya seumpama mereka bisa dikatakan, oh aku sudah mampu, aku mau masuk ke Apindo biar lebih bisa berkembang lagi, silahkan, welcome juga. Gitu. Oke, ini sudah setengah jam lebih Pak. Jadi mungkin sebagai penutup Pak Eko bisa memberi ajakan atau saran kepada seluruh anggota Apindo yang ya mungkin belum yakin kepada, ini kan baru ya Pak, belum yakin dengan program-program Pak Eko. Monggo diajak kawan-kawan ini biar ayo kita satu barisan, kita menuju kesuksesan bersama. Itu monggo Pak, untuk terakhir kali untuk penutup lah. Baik, terima kasih Mas Ipin. Untuk anggota Apindo, saya sebagai ketua, tujuannya kita berkembang bersama, saling mengangkat, memajukan Apindo untuk mengembangkan organisasi agar kita bisa saling tukar pikiran, berkembang bersama, menjadikan satu tujuan agar kita bisa saling setara. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Semoga Pak Eko dapat menyelesaikan tugas sampai tahun 2025 sampai 2030 ya, 2029 ya. Semoga sukses selalu Apindo, DPD Jakarta semakin kompak, semakin berkembang. Ya.